Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bentuk-bentuk perjanjian atau kontrak. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Handoyo 18.11004 dan ada teman saya Muhammad Falar Rizky Putra 19.111.165, Fikri Ramadhani 20.011.023 dan Angga Dwi Cahyo Widodo 20.011.021. Langsung saja pengertian kontrak atau perjanjian. Menurut Islam, kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan bersama baik lisan, tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab kabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan wahada ittifaq atau akad. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, akad dikenal dengan kontrak atau perjanjian, yakni persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menepati apa yang telah dipersetujukan. Di dalam Al-Quran, terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu, akad, dan al-ahdu, janji. Kata tersebut sebagaimana yang termuat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu, surat Al-Maidah. Pengertian akad secara umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu pembentukan yang membentukkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Ataupun pengertian secara khusus adalah hubungan antara ijab dan qabul, cara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES buku 2 tentang akad bab 1 pasal 20 butir 1, pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lain yang diwujudkan dengan ijab dan kabul terhadap suatu hal tertentu yang sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syarat Islam ini. Berarti dalam perjanjian hukum Islam, titik tolak akad adalah pada unsur ikrar atau ijab dan kabul. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar, maka terjadilah akad. Sedangkan pengertian kontrak atau perjanjian menurut ahli adalah sebagai berikut. Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua yang membuatnya. R. Subekti 1996. Baik, saya akan membacakan materi kedua dan ketiga. Materi kedua yaitu subjek dan objek perjanjian. Subjek hukum kontrak adalah para pihak yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Objek hukum kontrak. Pengertian objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah suatu pokok persoalan tertentu. Suatu pokok persoalan tertentu ini adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam kontrak atau perjanjian. Suatu pokok persoalan tertentu ini dapat kita temukan dalam pasal 1234 KUH Perdata buku ketiga bab 1 tentang perikatan pada umumnya, yaitu untuk memberikan sesuatu benda, untuk membuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu perbuatan atau tindakan. Pengertian benda menurut pasal 499 KUH Perdata adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang,
Jenis benda dalam KUH Perdata dapat kita lihat pada pasal 503 dan pasal 504. Menurut pasal 503, benda dibagi atas benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, bangunan, dan lain-lain, dan benda yang tidak berwujud, yaitu segala macam hak seperti saham atas kapal laut, hipotek, hak merek, hak cipta, dan lain-lain. Menurut pasal 504, benda dibagi atas benda bergerak, yaitu suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan, dan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud, dan benda tidak bergerak adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat, dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Objek hukum kontrak adalah suatu pokok persoalan tertentu, yaitu benda atau suatu perbuatan atau tindakan. 3. Asas-asas perjanjian. Di dalam hukum perjanjian terdapat 5 asas pokok, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas kepribadian, dan asas iktikat baik. Kelima asas tersebut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing asas hukum perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Kemudian perjanjian yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yakni pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya kata sepakat antar pihak. 2. Adanya kecakapan dalam berbuat antar pihak. 3. Adanya perihal tertentu. 4. Adanya kuasa yang diperbolehkan atau halal. Asas pacta sunt servanda. Asas ini juga dikenal dengan istilah asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda juga merupakan manifestasi dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Makna dari asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang-undang. Dengan kata lain, perjanjian tersebut adalah hukum yang memaksa bagi para pihak. Asas konsensualisme atau kesepakatan. Kesepakatan atau kesamaan kehendak dari para pihak merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian. Kritisasi asas ini adalah pasal 1320 KUH Perdata. Adapun makna dari asas ini adalah bahwa tercapainya kata sepakat dari para pihak, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut telah sah, mengikat, dan sudah memiliki kekuatan hukum, meskipun perjanjian ini tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Dan kata lain, perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis, yakni terlibatnya hak dan kewajiban para pihak. Asas kepribadian. Asas ini adalah bahwa sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Asas ini dapat ditelusuri pada pasal 1315 KUH Perdata bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Dan pasal 1340 menegaskan perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Asas iktikat baik. Makna iktikat baik pada asas ini adalah para pihak harus jujur dan saling percaya serta tidak ada niat untuk menipu pihak lainnya. Sehubungan perjanjian yang mereka sepakati, asas iktikat tersebut juga disebutkan dalam pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Ya, selanjutnya adalah materi tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Berikut. 1. Kata sepakat. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran. Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi. Misalnya, sepakat untuk melakukan jual beli tanah
harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dan sebagainya. Syarat yang kedua adalah kecakapan untuk mengadakan perikatan. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Dari kata membuat atau mengadakan perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan menjelaskan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu produk, suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak. Syarat yang keempat adalah kausa atau sebab hukum yang halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya, melakukan perjanjian jual beli barang haram, narkotika, atau perjanjian perdagangan orang, dan sebagainya. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian atau kontrak. Berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk perjanjian. Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu yang dari lainnya. Sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau ucapan saat kesepakatan antara dua belah pihak. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut. 1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dalam kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Yang kedua yaitu perjanjian dengan seksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-matanya hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan menyangkalnya. Yang terakhir, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang
prestasi dan wan prestasi. Pengertian prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata. Dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang sudah ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan itu belum dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam kewajiban antara pihak-pihak. Menurut pasal 1234 KUHP Perdata, wujud prestasi ada 3, yaitu memberikan sesuatu, membuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut pasal 1235 ayat 1 KUHP Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyalurkan kepuasan nyata atas suatu benda yang dari debitur kepada kreditur. Contoh dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, gadai, hutang piutang. Dalam perikatan objek berbentuk sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contoh membangun rumah atau gedung, mengkosongkan rumah. Dalam perikatan objek tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contoh, tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama, dan sebagainya. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut. Pertama, harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan, mengakibatkan perikatan batal atau diputuskan. Yang kedua, harus mungkin. Artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala bahannya. Jika tidak demikian, perikatan batal. Harus diperbolehkan halal, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal atau disebut negatif. Yang keempat, harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat digunakan menikmati dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan atau disebut terminated. Yang kelima, terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari suatu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan atau verdict. Selanjutnya, yang kedua, wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi suatu yang diwajibkan sebagai yang telah ditetapkan oleh perikatan. Faktor yang disebabkan wan prestasi ada 2, yaitu yang pertama karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Kedua, karena keadaan memaksa atau disebut affirmative force measures, jadi di luar kemampuan debitur yang tidak bersalah. Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur, dikatakan wan prestasi. Ada 3 keadaan, yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Untuk memperingatkan debitur akan ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu memberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam bentuk itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wan prestasi. Peringatan terus dapat dilakukan secara resmi, dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang dengan perantaran jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur serta berita acara penyampaiannya, dan dapat juga tidak resmi, misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur secara tanda terima. Surat peringatan ini disebut sebagai incredible selling. Selanjutnya, akibat hukum wan prestasi. Akibat hukum bagi debitur yang dilakukan wan prestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur wajib membayar ganti rugi kerugian yang telah diberikan oleh kreditur, pasal 1243 KUHP Perdata. Yang kedua, apabila kerugian tingkat balik, kreditur dapat memenuhi pembatalan perikatan melalui hakim, pasal 1266 KUHP Perdata. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wan prestasi, pasal 1237 ayat 2 KUHP. Yang keempat, debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan dari pembayaran ganti rugi, pasal 1267 KUHP. Yang kelima, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.
presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.